Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Salam sehat selalu. Doa dan harapan kita pada pagi ini, kiranya kita semua tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam keadaan yang sehat. Walaupun kita tahu saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Dan harapan kita juga, semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Bapak Ibu, pada pagi yang indah ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan renungan harian edisi 30 Juli 2021. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan dan kita berdoa. Ada ungkapan syukur Tuhan yang kami angkat atas hadirat-Mu, atas kasih dan pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Teristimewa pada saat ini, kasih-Mu sungguh luar biasa. Di mana pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan yang indah untuk datang bersama-sama, datang bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan membaca, bahkan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mampukan serta layakkan kami Tuhan. Biar kami boleh layak dan dimampukan untuk membaca bahkan merenungkan firman kebenaran-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan ini Tuhan, boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk menapaki kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Ini doa ungkapan syukur kami. Dengarkan kami yang bermohon. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah mengucap syukur serta mohon ampun dosa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan pada pagi ini terambil dari Matius 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita. Dikatakan berbahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita tadi dari Matius 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema renungan kepada kita, yaitu waspadalah. Dalam bahasa Toraja, kanandaiko kalemu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata waspadalah merupakan kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan pernah di salah satu televisi swasta di negeri ini pernah menayangkan siaran yang berjudul Waspadalah, dengan host atau pembawa acaranya Bang Napi yang mempunyai kata-kata fenomenal yang sampai saat ini masih saya ingat jelas, yaitu kejahatan terjadi bukan karena niat si pelakunya, tetapi kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kata-kata Bang Napi tersebut,
menurut saya sangat menarik untuk kita cermati. Karena ketika ada kesempatan, maka kejahatan itu akan timbul. Pada pembacaan kita pada pagi ini, firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita membiarkan kesempatan itu ada, maka bisa saja sesuatu yang tidak kita inginkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Dewasa ini banyak hal yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi beragam bentuk penyimpangan dalam menjalani hidup. Bukan hanya soal COVID, bukan hanya soal narkoba, tetapi juga menyangkut ajaran-ajaran ataupun ajakan-ajakan yang ditawarkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang melalui berbagai media dan cara. Oleh karena itu, kita harus bisa menyikapi setiap bentuk apapun yang ada di sekitar kita. Kita tetap harus waspada. Seperti halnya yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus ketika melakukan perjalanan pelayanan bersama murid-muridnya. Kerap kali dihadang oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang sangat suka mencari kesalahan Yesus. Mereka selalu dengan sengaja mencoba menjebak Yesus dengan beragam pertanyaan dan permintaan. Nah, kondisi seperti itu membuat Yesus perlu mengingatkan murid-muridnya untuk mewaspadai sepak terjang dan pengajaran orang-orang Farisi dan Saduki yang bisa saja membingungkan dan menyesatkan murid-muridnya. Apalagi dalam pandangan Tuhan Yesus, murid-muridnya kerap diliputi keraguan dalam merespon tindakan dan pengajarannya. Hal itu nampak jelas ketika ternyata salah memahami perkataan Yesus tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka mengira ragi yang dimaksud Yesus adalah ragi roti, padahal yang Yesus maksudkan ialah soal pengaruh, soal ajaran, dan soal sepak terjang orang-orang Farisi dan Saduki. Kita pun perlu menyikapi dengan segala kewaspadaan munculnya ajaran-ajaran. Apalagi zaman sekarang, teknologi sudah sangat canggih, zamannya sudah modern. Ketika kita tidak bisa mempergunakan teknologi itu dengan baik, maka itu akan membuat kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Tawaran yang dapat mempengaruhi kita untuk tersesat. Kita perlu mengakarkan ajaran yang sehat, sehingga kita dapat secara dewasa memilah ajaran yang dapat menuntun kita pada kebenaran. Selain itu, kita pun perlu waspada terhadap berbagai pengguna media IT yang justru menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Sampai sejauh manakah hidup kita dalam mengikuti Tuhan Yesus? Apakah kita masih hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Ataukah kita sudah bisa mengalahkan ketakutan dan beralih hidup yang senantiasa berjaga-jaga dan waspada? Sekali lagi, Bapak Ibu, mari kita selalu berjaga-jaga dan selalu waspada dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, datang mengucap syukur serta mohon ampun dosa atas kehidupan yang telah kami jalani bersama-sama. Teristimewa pada saat ini Engkau telah memperdengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berjaga-jaga dan selalu waspada dalam
kehidupan kami. Dan biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan akan senantiasa menjadi dasar dan pondasi dalam kehidupan kami untuk menapaki kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat anak-anak-Mu dalam berbagai pergumulan mereka, baik yang dalam mencari pekerjaan. Kiranya Engkau senantiasa membukakan peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Berikan kesempatan kepada mereka Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga dari usaha-usaha mereka untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan membukakan jalan, dan melalui semuanya itu Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah bagi mereka. Begitupun dalam setiap profesi dan kegiatan yang mereka lakukan, biarlah dalam setiap melakukan aktivitas dan profesi yang mereka lakukan Tuhan selalu berperkara dalam setiap aktivitas mereka, serta Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam setiap aktivitas mereka, sehingga mereka Tuhan boleh melakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab dan selalu berpengharapan Tuhan akan menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini dalam kondisi kelemahan tubuh. Kiranya Engkau datang melawat mereka Tuhan, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan biarlah Tuhan lambat laun mereka boleh sembuh. Kiranya Tuhan memberkati juga segala usaha-usaha mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Memberkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan orang-orang yang merawat mereka Tuhan. Biarlah dalam semuanya itu kesembuhan yang total yang asalnya daripada Tuhan mereka bisa rasakan. Dan damai sejahtera akan senantiasa mereka bisa rasakan dalam kehidupan mereka setiap saat. Berkati juga Tuhan, pagi ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Mampukan kami, kuatkan kami, sertai kami Tuhan. Biarlah kami dalam melakukan aktivitas kami selalu berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, dengarkan kami yang bermohon. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah mengucap syukur serta mohon ampun dosa. Amin.